Dan sosok ini akan muncul seperti mengamati, senyum, tapi senyumnya itu senyum sangat tipis dan dia bisa membuat orang yang datang ke sini dengan keinginan yang negatif itu mengalami kerasukan. Jadi sosok yang paling kuat yang ada di sini, Mas ya. Paling kuat yang ada di tempat situs ini ya, kan ada. Oke. Beliau ini kan raja, itu raja apa kan Anda maksudnya? Jadi beliau itu adalah salah satu bisa kita bilang anggota atau prajuritnya pada saat Prabu Siliwangi, Mas ya. Yang kamu bisa lihat ternyata benar di tahun 1914, benar yang tadi aku bilang. Iya, belasan ya. Di masa Belanda ditemukan, lalu ini sudah dipercantik lagi. Ya. Ada lagi manusia yang sengaja datang dengan tujuan menyimpang dan ternyata itu dimanfaatkan dengan pengikutnya yang lalu dikutuk. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Jadi mereka meminta bahwa apapun yang mungkin kita ambil, kita petik itu nggak boleh di sini. Di sini sangat amat dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin sebenarnya itu hal biasa di tempat lain. Iya. Tapi di tempat ini menjadi hal yang kayak sangat amat dilarang gitu, seperti memindahkan batu, membawa pulang batu, apapun itu. Karena memang ya lagi-lagi ya ini adalah salah satu situs yang sudah lama sekali dan entah kenapa aku pun merasa bahwa tempat ini sangat sakral, walaupun aku sebagai orang awam gitu. Ini juga jalur dari sosok macan itu ya. Cuma aku nggak tahu kenapa tadi ada salah satu makhluk laki-laki yang seperti membawa sesuatu lalu berjalan ke arah sana. Aku nggak tahu sih di sana ada apa. Apa kita coba langsung sana? Boleh, yuk. Permisi. Ya. Oh, sini aja. Jadi fase visi ini lah tempatnya. Tempat apa ini kan Anda? Jadi tempat ini adalah dipercaya dan diyakini menjadi untuk hal segi pengobatan ataupun segi yang hajatnya itu lebih ke segi positif. Entah ingin membersihkan. Ya, entah mendapatkan jodoh juga. Ini biasanya banyak yang datang juga untuk kesini. Berarti memang banyak masyarakat sekitar, bahkan orang yang ingin datang ke sini itu mempercayai hal ini ya. Betul banget, betul banget. Terus juga dari tadi kan kita udah bertemu sama sosok-sosok laki-laki ya, Fasya. Sedangkan kali ini jadi di atas benteng ini mungkin aku nggak ikut turun ke bawah ya, tapi ada satu sosok perempuan yang sangat cantik dan juga sosok ini menurutku lagi-lagi sudah jelas ini sangat positif. Tidak ada sesuatu energi yang menolak ke arah kita dan sosok ini adalah sosok penunggu untuk kawasan atau area ini. Jalur air ini ya? Iya, dan lagi-lagi ya Fasya, sosok ini ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Berada di kawasan Tanah Mendaki, kami tak kenal lelah menaiki anak tangga untuk menelusuri sudut lain dari lokasi situs. Di situs Cibalai ini, sosok penari juga diyakini menjadi salah satu gangguan karena adanya peristiwa kerasukan yang dialami pengunjung. Lantas, seperti apa perjalanan penelusuran kami malam ini? Sosok-sosok astral yang menguasai lokasi bersejarah ini diyakini tak hanya berwujud sosok siluman hewan saja, namun juga diisi oleh sosok penari yang dahulu kala menghibur para prajurit yang kerap dipercaya mengganggu banyak orang yang datang. Mampukah kami menguak alasan dari fenomena tersebut? Kadang sosok ini suka muncul berdiri dan hadir. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri aja, tapi itu terjadi apabila ada yang datang ke tempat ini untuk meminta hal yang negatif.
contoh dari awal mungkin dia menginginkan memohon hal-hal yang positif, tapi ketika dia tahu ada sesuatu yang bisa dibawa pulang atau air, ini dia langsung ada keinginan seperti entah itu untuk penglaris, untuk sesuatu yang sebenarnya lebih ke arah negatif. Konotasinya itu negatif. Iya, jadi salah. Dan sosok ini akan muncul seperti mengamati, senyum, tapi senyumnya itu senyum sangat tipis dan dia bisa membuat orang yang datang ke sini dengan keinginan yang negatif itu mengalami kerasukan. Tadi saya dapat kabar itu ada wanita yang kerasukan 2 orang, menari-menari. Mungkin aku minta night vision ya. Oke, mungkin kita juga bisa ngerasain suasana yang beda juga ya Fasya kali ini. Setelah kita memakai night vision, sosok ini mulai mendekat ke arahku. Di belakang kan Anda persis, dia berdiri sambil merubah gerakan tangannya yang tadinya dari bawah, dia memutar tangan seperti ini, melantunkan seperti sindenang. Assalamualaikum, boleh saya tahu namanya? Sosok yang berdiri di belakang ini, dia mengatakan namanya adalah Sukma Arif. Kenapa kan? Oke, coba dia sekarang berpindah ke batu ini, Fasya. Mungkin aku akan menirukan gerakan yang dia lakukan juga saat ini. Ya, Jadi ini aku nggak tahu ini tapi gerakan apa, cuma ini seperti tarian yang karena sosoknya itu sangat cantik, tangannya juga gemulai, dengan rambut yang seperti diikat setengah, tapi ada helaian rambut yang menjuntai di depan, memakai selendang, yang selendangnya itu akan berubah warna ketika ada yang datang ke sini dengan keinginan yang negatif mungkin. Jadi beda gitu ya Kak. Ketika saat ini dia menunjukkan memakai selendang putih, memakai kain yang diikat dengan seperti ada simpulan di sini. Jadi seperti ada simpulan bunga di bagian kanan. Sosok ini tadi memberikan gerakan jelas yang seperti ini, memutar badannya. Kalau memberikan gerakan seperti ini, Fasya ke kanan, ke kiri, berputar lagi, menutup gerakan tangan ke depan, mengambil bunga dari bawah air, dilemparkan, lalu ditutup seperti ini. Tim boleh nyalain lampu lagi? Tim boleh minta lampu dinyalakan lagi. Jadi kenapa tadi dia dari posisi itu pindah ke sini, Fasya? Ketika dia menyetujui tujuan kita yang baik, dia akan seperti memantau kita di sana. Tapi ketika ada yang mengambil air seperti mungkin mencuci muka dan itu ada tujuan yang negatif atau hal-hal yang menyimpang dari tempat ini, dia berdiri di atas batu ini, benar-benar jelas berdiri di atas ini, Fasya, dengan membentuk tangan yang seperti ini dan melihat dengan satu titik pandangan yang membuat kalau misalnya kita lagi melakukan aktivitas mungkin kita akan kaget dan ngerasa aneh. Saya kalau misalnya mandi suka ada yang merhatiin gitu. Di belakang kayak ada yang mantau. Diawasi ya, betul. Seperti diawasi ya. Jadi pada saat ngeliat itu mungkin seperti eye contact, lalu orang itu akan mengalami kerasukan dan menari di posisi batu hitam itu. Oh, di sini. Iya. Dan itu mungkin sampai kerasukannya itu bisa aku bilang dan pastikan itu tidak mungkin gampang untuk dikeluarkan. Harus keluar dari area dan kawasan ini dan harus kembali meminta maaf, baru mungkin berhenti adanya gangguan dari sosok ini. Tapi mungkin lagi-lagi aku luruskan lagi ya ke pemirsa bahwa sosok ini adalah sosok yang positif ya. Betul, betul banget. Beliau akan melakukan mungkin hal-hal seperti itu apabila memang ada dari manusianya sendiri yang meminta hal-hal yang negatif atau menyimpang ya. Jadi bukan semerta-merta sosok ini merasuki orang, tapi memang memiliki alasan yang konkret. Betul. Mungkin Fasya bisa nyobain dulu ini untuk cuci muka. Iya, boleh kan Anda. Sini biar aku yang pegang.
Mungkin bisa dilepas dulu sepatunya. Fasya mencoba mencuci muka dengan air yang diyakini kerap digunakan beberapa orang untuk niat jahat sehingga mendatangkan petaka. Namun bisa juga tak jadi petaka bila menggunakan air tak ada niat buruk di hatinya. Iya, biasanya yang datang ke sini membawa botol visi untuk diisi dan dibawa pulang. Karena emang manfaatnya banyak sekali untuk segi hal yang positif sih. Bisa mencerahkan aura juga. Betul banget. Jadi emang sesuai hajatnya kita lah, insya Allah akan dibantu kayak gitu. Fasya ada ngerasa kayak gimana nggak setelah kenal langsung dari air ini, karena ada namanya juga ya Kak? Ya. Ini namanya tuh pancuran keuripan atau kehidupan. Ya. Jadi pancurannya tidak akan pernah putus, tidak akan pernah mati. Betul banget. Karena memang orang-orang yang datang ke sini dan masyarakat yang tinggal di sekitar sini juga mempunyai niat yang baik terhadap tempat ini. Betul. Tapi ya itu mungkin ya lagi-lagi yang bisa aku sampaikan, di tempat ini sendiri tuh aku sebagai orang awam aja tuh sudah merasakan hal yang energi sangat positif di tempat ini kan. Betul banget. Sampai saat aku mencuci muka, karena jujur sebelumnya tuh aku nggak pernah kan melakukan hal seperti ini. Tapi ya itu, mungkin aku sebagai orang awam tuh ngerasanya segar, terus juga sejuk banget di tempat ini sendiri, dan air ini kayak benar-benar bikin segar sih. Iya, betul. Oke, berarti memang. Assalamualaikum. Ada yang mendekat dengan. Ya. Jadi gini Fasya, kalau ada yang datang pada saat kita mandi atau apa gitu, itu menandakan hal yang positif. Iya. Bahasanya diterima. Kita disambut dengan baik ya. Sesimpel diberi tanda kayak barusan kita ya. Betul. Entah itu berupa suara atau apapun itu. Ya udah, mungkin kan Anda Kak Bradley, aku sudah dapat jawabannya penelusuran malam ini. Mungkin kita lanjut ngobrol lagi di tempat yang lebih enak. Ya, siap. Ya. Selama penelusuran tuh udah dapat ya jawabannya, karena emang dari tadi ketemu sosok pun mereka memberikan informasi ya ke kita. Ya. Oke. Fasya, yuk. Hah? Kenapa itu ya, kan Pak? Kita duduk dulu. Nunduk. Ya, Fasya, visi. Di dekat pohon situ ada sosok laki-laki. Ada sosok laki-laki tua. Laki-laki tua dengan menggunakan mahkota dan selendang kayak dikalungkan ya? Bukan, ini lilitin kain. Lilitin kain gitu dengan sabuk emas. Terus juga memakai seperti rompi yang panjang. Betul banget. Jadi ini kayak bukan memakai baju kerajaan dengan lempengan emas. Di sini rompi emas dan mahkotanya juga berwarna emas. Ya. Kayaknya ini sosok raja ya? Ya, betul. Jadi sosok yang paling kuat yang ada di sini, Mas ya. Paling kuat yang ada di tempat situs ini ya, kan Anda. Oke. Beliau ini kan raja, itu raja apa kan Anda maksudnya? Jadi beliau itu adalah salah satu, bisa kita bilang anggota atau prajuritnya pada saat Prabu Siliwangi, Mas ya. Ada kakek-kakek seperti dia bersujud kayak baca-baca yang berdoa gitu. Beliau adalah sosok yang paling dominan dan paling soal energinya itu paling besar ya, paling betul. Kuat ya. Oke, berarti ya memang lagi-lagi sosok ini sosok yang berkaitan langsung dengan kerajaan Prabu Siliwangi kan Anda. Oke. Dan juga Fas ya. Beliau ngasih tahu saya bahwa pada saat dulu ada sosok hal negatif yang sempat datang ke sini. Yang menjadikan tempat ini dulunya itu dijadikan tempat hal-hal negatif zaman dulunya. Untuk meminta-minta sebagainya. Di zaman dulunya sekali. Nah, beliau datang ke sini untuk menjadikan tempat ini kembali ke hal-hal yang positif. Gitu. Jadi, saya juga dapat pesan bahwa beliau ngasih tahu soal kejadian batu yang dibawa itu. Kejadian batu yang dibawa pada saat pengunjung datang dan iseng untuk membawa batu itu dan dimimpiin, bahkan didatangi dengan sosok beliau ini untuk dikembalikan
anggapan beliau adalah takut dia malah menyembah batu itu. Oh, berarti sosok inilah yang mendatangi orang-orang yang mungkin tangannya iseng untuk mengembalikan batu ini, beliaulah sosoknya. Iya. Ya, aku dapat pesan moral aja sih di situ, yang dimana ya memang kita sebagai manusia tidak bisa sembarang-sembarang aja gitu, apalagi ke tempat-tempat sakral seperti ini. Ya kita harus menjaga sikap, menjaga perilaku juga, menjaga niat yang paling penting. Karena memang sempat ada informasi juga yang aku dapat, yang dimana ada pengunjung-pengunjung yang memang mungkin aku bilang ya usil lah tangannya dan mendapatkan gangguan gitu. Ternyata aku baru tahu aja sih. Nah, ini kan kamu bisa lihat banyak pohon yang sangat tinggi. Iya, betul. Jadi ketika orang yang membawa batu itu sampai di bawah mimpi, sosoknya itu mungkin dia awalnya ngeliat kayak manusia biasa. Laki-laki berdiri, lama-lama berubah menjadi tinggi sampai akhirnya manusia itu ibaratnya kalau digambarkan manusia segini, sosoknya itu seperti ini. Jadi di mimpi, iya, dan kata-kata yang dikeluarkan hanya kembalikan ke tempat semula. Aku dapat gambaran jelas banget setelah ini menjadi tempat wisata kembali, yang kamu bisa lihat ternyata benar di tahun 1914, benar yang tadi aku bilang. Iya, belasan ya. Di masa Belanda ditemukan, lalu ini sudah dipercantik lagi. Ada lagi manusia yang sengaja datang dengan tujuan menyimpang, dan ternyata itu dimanfaatkan dengan pengikutnya yang lalu dikutuk. Jadi diubah bentuknya menjadi satu bentuk yang aku belum tahu, belum dapat gambaran bentuknya seperti apa, tapi dibuang dari wilayah ini. Untuk saat ini kita tidak bertemu dengan sosok itu, tapi dia meyakinkan aku, sosok di belakang itu meyakinkan aku bahwa iya, bagi para pengikutnya yang tidak sesuai dengan ajarannya, maka akan dibuang, dijauhi. Ya udah, kan Anda Kak Frisly, mungkin kita lanjut ngobrolnya ke tempat yang lebih enak lagi ya, karena memang di sini pun agak ini ya, karena banyak lumut ya. Berarti kan Anda Kak Frisly